Oke, kali ini kita akan coba pakai Samsung Galaxy S26 Ultra ini buat seharian. Jadi, kali ini gue mau ajak tonton buat ikutin aktivitas gue sepanjang hari sambil pakai Samsung S26 Ultra sebagai HP utama. Nanti gue akan share ke kalian S26 Ultra ini gue pakai buat apa aja sih dalam sehari. Terus baterainya gimana? Cukup atau enggak buat seharian? Gue bakal update ke kalian juga soal baterainya setiap beberapa jam sekali. Lalu gue juga udah ambil banyak foto dan video dari kamera S26 Ultra yang akan gue kasih lihat ke kalian. Dan pastinya gue juga mau share pendapat gue tentang S26 Ultra ini sebagai orang yang sehari-harinya pakai iPhone sebagai daily driver dan ada di ekosistem Apple juga. So langsung aja, ini dia Day in the Life Samsung S26 Ultra. Nah, hari ini gue mulai syuting video kali ini di jam 10.38 dengan kondisi baterai masih 97%. Dan seperti biasa, kalau pagi-pagi kayak gini yang pertama gue lakukan adalah cek email, bales-balesin email. Biasanya kalau gue, hal-hal yang berhubungan sama email itu dilakukan di pagi hari sih. Ini layarnya ada yang gue sensor dulu ya guys, soalnya ada beberapa email yang berhubungan dengan kerjasama dengan brand. Jadi nggak boleh tampilin informasi apa-apa di video ini. Dan karena gue masih di studio, biasanya gue nggak nyalain jaringan seluler sih, jadi langsung airplane mode aja kayak gini sambil connect ke wifi, supaya lebih hemat baterai dan juga sambil hemat kuota. Terus nggak cuma balesin email aja, tapi gue juga mau sekalian balesin komen teman-teman di berbagai video yang ada di channel ini. Jujur aja sampai hari ini gue masih selalu usahain bisa bales komen kalian kok guys. Ya walaupun mungkin nggak bisa dibales semua satu persatu ya, karena komen yang ada di video lama juga masih terupdate terus. Tapi paling nggak minimal pasti gue baca komennya dan gue sangat mengapresiasi setiap komen kalian karena secara nggak langsung lewat setiap view, subscribe, like, komen. Kalian tuh udah ikut support channel ini guys, dan itu yang bikin gue terus semangat buat bikin konten. Nah, pas udah sekitar jam 11, gue mau olahraga dulu. Ini olahraganya sambil nonton di YouTube pakai S26 Ultra selama sekitar 1 jam. Olahraganya sih sebenarnya kalau dari Apple Watch tulisannya 40 menitan ya, cuma karena kadang ada berhenti sebentar, jadi sesi olahraganya sedikit lebih lama. Nah, mungkin ini harapan gue sih sebagai user Samsung S26 Ultra, semoga di seri S Ultra selanjutnya itu udah ada ring magnet yang built-in, jadi nggak harus mengandalkan casing seperti ini. Soalnya gue kadang suka pakai HP tanpa case. Ini kan desainnya udah cakep ya, jadi sayang banget kalau harus selalu pakai case dan ya agak repot aja gitu. Termasuk kayak mau ngecas pakai powerbank yang MagSafe atau pakai aksesoris kayak gini, ini harus sambil pakai case, kalau enggak ya nggak bisa. Next, abis olahraga, mandi, beres-beres, sekarang seperti biasa gue mau nonton highlight pertandingan Piala Dunia dulu di S26 Ultra. Nah, hari ini jadwalnya nonton highlight Belgia versus Senegal. Walaupun ya ini bukan tim yang gue dukung sih, tapi seru juga nonton highlightnya. Golnya juga lumayan banyak, ada 5 gol. Belakangan ini tuh udah kayak ada habit baru ya, jadi tiap hari tuh pantengin berita sepak bola, nontonin highlight atau replaynya Piala Dunia. Jadi ya seru banget sih, banyak hal yang di luar ekspektasi, dan gue yakin kalau teman-teman suka nonton bola pasti juga nontonin berita-beritanya, nontonin replaynya. Soalnya ya banyak kejutan sih di Piala Dunia kali ini. Dan kayaknya bakal seru banget deh. Oke, sekarang update baterai dulu. Sekarang menjelang jam 2 siang dan baterai S26 Ultranya adalah 89%. Ini udah dipakai buat balesin email, terus juga sambil buat olahraga, terus juga udah nonton highlight pertandingan Piala Dunia. Tapi hari ini masih panjang, jadi kita akan pergi ke beberapa tempat juga sambil pakai S26 Ultra. Kita bakal lihat nanti baterainya cukup atau enggak nih. Atau jangan-jangan baterainya itu pas-pasan atau bahkan baterainya kurang. Jadi kita bakal sambil pakai S26 Ultra buat seharian. Nah, ini dia beberapa peralatan yang akan gue bawa hari ini buat video Day in the Life S26 Ultra. Yang pertama, pastinya bawa S26 Ultranya. Terus yang kedua, ini ada iPhone Air. Tapi sebetulnya ini adalah buat backup aja sih. Seandainya iPhone 17 Pro yang lagi pakai buat rekam ini baterainya habis, ya ada iPhone Air. Terus tentunya juga bawa powerbank karena banyak video hari ini, jadi butuh powerbank juga. Karena video kayak gini juga banyak pakai baterai. Terus ada mini tripod dengan mounting yang buat tempelin HP, ini juga MagSafe. Jadi, ya ini dia beberapa peralatan simple yang akan dibawa hari ini buat rekam video Day in the Life S26 Ultra. Nah, kalau semua peralatan udah dibawa, sekarang waktunya pergi ke tempat yang pertama. Nah, perjalanan ke tempat yang pertama itu sekitar 30 menitan, hampir 40 menit lah. Dan ini gue sambil pakai Google Maps juga buat navigasi. Perjalanannya agak lebih lama sih dari estimasi Google Maps karena ternyata lumayan macet di beberapa titik. Dan setelah sekitar kurang lebih 40 menit, akhirnya sampai juga di Museum Nasional Indonesia. Nah, sedikit update baterai dulu. Ini setelah perjalanan sambil pakai Google Maps, baterai Samsung S26 Ultranya masih 81%. Baterainya masih banyak walaupun tadi udah dipakai buat Maps terus. Nah, walaupun ini bukan pertama kalinya gue ke museum ini, tapi sampai sekarang gue masih kagum banget sih sama arsitektur dan juga interior di museum ini. Keren banget gitu, banyak banget yang bisa dilihat. Kalau tonton ada yang mungkin belum pernah kesini, gue sangat menyarankan kalian sesekali cobain mampir kesini aja.
Nah, karena baterai S26 Ultra yang masih banyak, pastinya gue juga langsung ambil foto video yang banyak selama di museum ini. Dan sedikit tips buat kalian lagi ke tempat seperti ini yang ada outdoor, ada indoor. Indoornya juga lightingnya berbeda-beda. Ada yang rada terang, ada yang rada gelap. Tips dari gua adalah kalian bisa cobain nyalain fitur Adaptive Brightness di layar S26 Ultra supaya kalian nggak perlu repot-repot atur kecerahan layarnya secara manual setiap masuk ke area tertentu karena lightingnya berubah-ubah. Contohnya kalau di tempat outdoor seperti ini yang langsung kena matahari, teman-teman bisa maksimalin maksimum brightness 2600 nits yang ada di layar S26 Ultra kalau kalian nyalain Adaptive Brightness. Supaya apa yang ditampilkan di layar itu bisa tetap kelihatan dengan jelas kayak gini walaupun situasinya outdoor siang hari. Nah, seperti yang pernah gue mention juga di video review Samsung S26 Ultra, gue lumayan suka sih kualitas videonya. Kalian lihat aja nih, videonya tuh stabil iya, dynamic range-nya juga oke. Untuk di low light juga termasuk bagus kok menurut gue. Noise-nya masih terbilang minim. Dan kalau buat foto, kameranya juga reliable. Kalau di tempat yang lightingnya bagus kayak outdoor seperti ini, pastinya foto-foto kalian bisa langsung auto bagus lah. Terus detail kameranya juga oke banget, ini walaupun situasi ruangannya lagi gelap, tapi foto-foto ini bisa di-capture dengan bagus, tajam, dan kayak misalnya foto yang banyak teksnya seperti ini juga masih bisa terbaca dengan jelas. Ini contoh foto dari kamera ultra wide, terus ini kamera wide, lalu ini yang 3x dan ini yang 5x. Selama di museum ini, gue nggak gitu banyak pakai kamera depannya Samsung S26 Ultra sih. Karena ini juga udah pernah gue mention di video reviewnya. Menurut gue, kualitas video kamera depannya tuh rada kurang oke gitu. Warnanya kurang. Entah kenapa kalau video pakai kamera depan tuh guanya jadi kelihatan pucet banget gitu. Nah, ini bedanya kalau video dari kamera depan iPhone 17 Pro. Beda banget kan? Oh ya, ngomong-ngomong, setiap video yang diambil dari kamera S26 Ultra, gue akan taruh tulisannya di bawah ya. Jadi teman-teman juga bisa sekalian lihat kualitas video dari kamera S26 Ultra. Seru deh jalan-jalan di museum ini, banyak banget yang bisa dilihat. Oh ya, terus yang gue juga suka, kalau misalnya tadi ada foto sesuatu tapi lupa baca penjelasannya, gue juga bisa pakai fitur Circle to Search buat cari informasinya dari foto yang ada di galeri. Ini sih membantu banget ya, informasinya cepet dan akurat. Nah, setelah sekitar 2 jam di museum ini, gue mau lanjut lagi ke tempat berikutnya yang nggak terlalu jauh dari sini sambil pakai Google Maps lagi. Oke, karena sekarang lagi lampu merah dan macet nggak gerak, gue mau update baterai dulu. Sekarang udah jam 17.41, baterainya 54%. Ini udah dipakai buat foto video yang banyak juga selama di museum, jadi ya masih banyak baterainya. Ini sebenarnya tempatnya nggak gitu jauh guys, sekitar ya 3 kilo lah dari museum tadi. Tapi ya gara-gara di jam pulang kerja, pas banget ini lagi macet. Oke, akhirnya sampai di tempat selanjutnya. Ini udah jam 6.19 dan setelah sekitar 30 menitan perjalanannya pakai Maps juga, sekarang baterainya masih 50%. Masih banyak ya. Nah, ini adalah perpustakaan Jakarta yang ada di daerah Cikini. Dulu gue udah pernah kesini sih waktu lagi siang hari, tapi kali ini gue penasaran banget pengen cobain pas lagi malam tuh kayak gimana sih. Dan ternyata perpustakaan ini masih nyaman banget, buat baca nyaman, atau mau buat kerjain tugas atau kerja dari sini juga oke banget. Terus kebetulan nih, entah kenapa gue nggak bisa connect wifi di sini. Tapi ya nggak apa-apa lah, jadi gue bisa pakai S26 Ultra buat jadi hotspot. Nah, selama di sini gue sambil kerja, buat script, terus lanjut balas-balasin email, research video. Oh ya, ngomong-ngomong ini membantu banget loh ada fitur privacy display di S26 Ultra. Karena ini lagi di tempat publik, jadi kadang suka ada orang yang lewat di belakang, jadi gue bisa pakai fitur privacy display pas lagi lihat beberapa hal yang penting. Misalnya pas lagi buka M-Banking, balesin email, ketik password, dan sebagainya. Nah, gue ngerjain kerjaan gue di perpustakaan ini selama kurang lebih sekitar 1,5 jam, dan lumayan produktif juga sih, banyak yang bisa dikerjain. Pas menjelang udah mau pulang, gue cek Google Maps dulu buat lihat trafficnya kayak gimana, masih merah atau enggak, dan karena sepertinya udah sedikit berkurang macetnya, jadi gue mau lanjutin kerja dari studio. Tapi sebelumnya sambil jalan-jalan dulu di sekitar area perpustakaan ini. Ini gue lagi iseng sih coba ambil beberapa foto dan video dari kamera Samsung S26 Ultra buat capture suasana malam hari. Nah, abis itu gue langsung pulang lagi-lagi sambil pakai Google Maps selama kurang lebih sekitar 30 menitan. Ini gokil banget sih, seharian ini banyak pakai Maps tapi baterainya juga masih belum lowbat, masih 27%. Lalu akhirnya gue sampai lagi di studio sekitar jam 9 malam. Terus gue makan malam, beres-beres dulu. Lalu yang gue lakukan adalah backup file foto dan video yang udah gue capture selama hari ini. Nah, ini yang gue suka banget adalah gue bisa kirim file langsung dari S26 Ultra ke MacBook seperti ini. Totalnya ada 137 file. Ini ada file foto, file video,
Ya memang dari pengalaman gua, transfer speednya nggak terlalu cepet sih, terutama dibandingin sama AirDrop ya. Tapi ini kan tetap fitur yang bagus lah, fitur antar ekosistem. Semua pasti mau punya fitur ini. Gue sendiri juga walaupun ada di ekosistem Apple, tapi gue juga seneng banget di S26 Ultra ini bisa kirim file ke MacBook mirip kayak AirDrop. Buat tonton yang penasaran, 137 file ini makan waktu sekitar 30 menitan buat dikirim ke MacBook. Nah, lalu menjelang jam 11 malam, gue juga masih lanjut browsing sambil nonton YouTube, sambil multitasking kayak gini. Ini gue lagi baca-baca berita yang lagi hangat nih, berita harga MacBook yang udah resmi naik di Indonesia. Jadi kayak misalnya MacBook Neo, ini sekarang juga udah naik harganya mulai dari 13,5 juta. Nah, setelah sekitar setengah jam browsing, baca berita, scrolling Instagram Reels, sekarang jam 11.33 dan baterainya tersisa 7%. Menurut gua, S26 Ultra ini baterainya udah awet banget sih buat kebutuhan gua dengan total screen on time sekitar 7,5 jam dan banyak pakai Google Maps, banyak pakai kamera, buat nonton. Sebenarnya kalau buat sehari-hari lagi nggak banyak pakai kamera, ini sih baterainya bisa lebih awet lagi. Tapi dari pengalaman gua, baterai S26 Ultra ini udah termasuk bagus, bisa dipakai buat aktivitas berat. Terus pas beberapa waktu lalu lagi di Jepang itu juga baterainya masih tersisa 5% setelah buat aktivitas seharian juga dengan penggunaan yang termasuk berat. Banyak pakai Maps, kamera, eSIM-nya juga aktif. Kalau buat gue pribadi, Samsung S26 Ultra ini sih udah reliable banget buat jadi daily driver. Yes, di satu sisi gue juga cukup setuju kalau S26 Ultra ini agak boring karena dibanding generasi sebelumnya nggak begitu banyak yang baru. Tapi menurut gue kata reliable tetap bisa dipakai di S26 Ultra. Apalagi sekarang juga ada fitur baru yang bermanfaat banget yaitu privacy display. Ini fitur baru yang sampai sekarang gue merasa sangat terbantu loh. Terus untuk kameranya juga bagus buat tonton yang suka foto dan video, terutama untuk videonya. Menurut gue S26 Ultra ini juga layak buat dikasih jempol. Oh ya, buat tonton yang mungkin penasaran sama widgets yang ada di home screen S26 Ultra yang ada di video ini. Jadi untuk yang tulisan jam ini, gue pakai widget dari aplikasi NewThing Widgets Pro. Terus di bawahnya ada widget dari aplikasi Perplexity. Dan di bawahnya lagi yang cuaca ini juga widget dari aplikasi NewThing Widgets Pro. Di aplikasi ini ada banyak widgets yang bagus dari berbagai kategori. Ada widget buat jam, cuaca, baterai, quick settings, dan masih banyak lagi. Kalau tonton lagi cari widgets yang menarik, boleh banget tuh coba explore widgets dari aplikasi NewThing Widgets Pro. So itu dia Ada in the Life edisi Samsung S26 Ultra. Kalau menurut tonton gimana nih? Apa yang kalian suka dari Samsung S26 Ultra? Atau mungkin apa yang kalian kurang suka? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat tonton yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!